lagi ya kita di live IG. Dan pada hari ini saya tidak sendiri, tetapi saya akan berbincang-bincang sehat ya mengenai bagaimana sih kita mewaspadai terjadinya demam berdarah. Dan saya juga sudah mengundang tamu ya. Jadi hari ini saya mengundang tamu. Kita berbincang dengan tokoh dunia bayi ya dari Banjarmasin. Nah, sambil kita menunggu, silahkan yang mau bergabung di live IG Kaladin Baby hari ini ya. Dan pastikan semuanya harus sehat-sehat nih kan. Jadi hari ini temanya adalah waspada demam berdarah ya. Nah, demam berdarah sendiri itu adalah penyakit yang memang sangat berbahaya ya, bahkan bisa mematikan gitu. Nah, kenapa penyebabnya? Memang penyebabnya itu adalah si nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini dia membawa virus dengue ini bisa menyebabkan terjadinya demam berdarah apabila kita kena gigitan si nyamuk Aedes aegypti ini. Sudah gabung ya. Selamat siang dunia bayi Banjarmasin. Halo. Aduh, mohon maaf sekali ya. Tadi banyak sekali trouble-nya ya. Nggak apa-apa, Bu. Jadi kita bisa live lagi nih ya. Silahkan diteruskan, Bu. Iya, oke. Nah, tapi nih Bu, ada kita sapa dulu nih yang sudah gabung di sini. Ada Nia Daniati. Oh, ada artis ternyata ya yang sudah gabung. Terima kasih sudah gabung ya. Kemudian ada Muhammad Riyad, ada Nurdiana ya, Heluna. Halo, selamat bergabung di live-nya Dunia Bayi dengan Kaladin Baby ya. Kemudian ada Amalia Saputri ya. Nah, mana nih Ibu tadi, Bu? Iya, Bu. Saya mau ngobrol dulu nih. Kira-kira nih kalau di Banjarmasin sendiri untuk kasus yang beli Kaladin Mosquito deh, yang beli Kaladin Mosquito gimana, Bu? Nah, kalau penjualan Kaladin di tempat kita lumayan, Bu, lumayan laku. Soalnya kan mungkin aware sudah kan para pelanggan. Apalagi kan memasuki musim hujan nih. betul. Jadi kan nyamuk-nyamuk udah mulai banyak. Jadi mungkin salah satu mencegah. Ya, betul sekali ya. Jadi Kaladin Mosquito Repellent ini adalah produk di mana salah satu pencegahan terjadinya demam berdarah ya. Jadi demam berdarah itu terjadi memang karena gigitan si nyamuk Aedes aegypti itu ya, karena dia membawa virus namanya virus dengue ya. Nah, virus dengue ini kenapa sih kok si nyamuk itu dia menggigit kita dan mengambil darah kita? Karena memang si nyamuk ini mau mematangkan sel telurnya gitu, butuh darah untuk mematangkan sel telurnya. Dan harus diwaspadai bahwa demam berdarah itu bisa menular ya. Jadi kalau misalkan di sekitarnya itu ada yang terkena penyakit demam berdarah, maka seluruh areanya itu akan dilakukan fogging ya. Nah, mungkin tidak mau dong ini terjadi sama keluarga kita gitu ya. Makanya harus selalu dilakukan dengan 4M ya, 4M plus. Jadi M yang pertama itu menguras bak mandi, kemudian menutup semua tampungan-tampungan air ya, kemudian mengubur ya, jadi mengubur apapun tempat atau sampah-sampah yang bisa menyebabkan genangan air sehingga bisa berkembang biak si nyamuk ya, dan juga memantau ya. Ini harus dilakukan seminggu sekali. Plusnya adalah menggunakan Kaladin Mosquito Repellent untuk mencegah
gigitan nyamuk, ya, mencegah gigitan nyamuk sehingga kita bisa terhindar dari demam berdarah, kemudian Zika dan kaki gajah. Nah itu tadi pertanyaannya apa bedanya pakai minyak telon, ya? Nah berbeda antara penggunaan Kalin Mosquito dengan minyak telon, ya, karena fungsinya sendiri kalau minyak telon itu kan dia sebagai penghangat, ya. Nah kalau penghangat itu kan kalau misalkan dipakai di tangan atau di kulit, ya, itu apa namanya, tidak begitu efektif, ya, karena satu fungsinya kan bukan untuk mencegah nyamuk, gigitan nyamuk, ya, tetapi untuk menghangatkan tubuh kalau di tangan dan di kaki, bahkan itu bisa menimbulkan iritasi. Jadi lebih efektif memang Kalin Mosquito ini untuk pencegahan terhadap gigitan nyamuk, ya. Oke, kita sapa dulu sebelum kita lanjut bincang mengenai waspada demam berdarah lagi, ya. Ada Khalifah underscore Fitriani 77, ya. Halo, selamat bergabung, ya. Kemudian ada Al-Khali, ya. Ini pemakaian lotion pada bayi, ya. Nah, bagaimana penggunaan Caladin Mosquito Repellent ini pada bayi? Nah, ini Caladin Mosquito Repellent ini aman digunakan pada bayi, ya. Jadi bayi di atas 3 bulan boleh menggunakan Caladin Mosquito Repellent. Karena kenapa aman? Kandungan Caladin Mosquito Repellent ini adalah picaridin, ya. Nah, picaridin ini memang sudah berstandar, ya, berstandar internasional gitu, ya. Jadi dari WHO juga sudah menyarankan kalau penggunaan picaridin ini cukup aman, apalagi di negara-negara Eropa itu sudah menggunakan picaridin untuk apa namanya, pencegahan gigitan dari nyamuk penyebab penyakit DBD, Zika, dan chikungunya. Nah, sebetulnya bukan hanya pencegahan dari nyamuk Aedes aegypti saja, tetapi kalau Mosquito Repellent ini juga bisa mencegah dari nyamuk lain, ya, yaitu nyamuk Culex dan Anopheles. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa pertanyaannya, ya? Meninggalkan bekas dapat pudar dengan lotion ini. Oh, kalau Caladin Mosquito Repellent ini memang bukan tidak bisa menghilangkan bekasnya, tapi ini justru untuk menghindari supaya kita tidak digigit nyamuk, ya, bukan untuk menghilangkan bekas nyamuk, ya. Nah, selain itu, Caladin Mosquito Repellent ini sudah mendapatkan uji klinis, ya, sertifikasi, jadi sudah teruji klinis terhadap ketiga jenis nyamuk tadi. Jadi selama 10 jam, ya, Caladin Mosquito Repellent ini terhindar dari gigitan nyamuk Aedes aegypti ini, ya. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini kan biasanya aktif pada pagi dan siang hari. Jadi kalau misalkan nih ibu-ibu yang ada di sini, ya, punya anak kecil yang memang suka main di taman, ya, sebelum bermain tentunya bisa dioleskan Caladin Mosquito Repellent ini, ya. Nah, nggak perlu 2 atau 3 jam oles lagi karena memang bisa bertahan selama 10 jam. Dari umur anak berapa tahun dan apakah bisa digunakan setiap hari? Nah, terima kasih Kakak Cantik juga, ya. Untuk Caladin Mosquito Repellent ini tadi yang sudah saya sampaikan bisa digunakan dari umur 3 bulan, ya, dan aman digunakan sehari-hari karena memang sudah teruji secara klinis juga, bahkan sudah ada sertifikasinya, ya, tidak menimbulkan toksikologi, ya. Oke. Nah, harga Caladin Mosquito Repellent-nya ini berapaan nih, Bun? Nah, ini kita tanya nih di toko Dunia Bayi nih. Ada yang tanya berapaan nih Caladin Mosquito Repellent?
Harganya kita cek dulu. Lupa saya. Oh, oke. Nanti kita Nanti kasih tahu di dicek. kolom Nanti komentar. boleh disampaikan ya Kak ya di sini Oke. ya. Nah, kemudian ini ada Ain Ayla nih. Hai Kakak Ain Ayla ya. Pertanyaan buat Kakak Ain Ayla yaitu untuk anak balita yang ada ruam di ketiak selain Kaladin cair bisa pakai lain. Nah, kalau ruam ya, kalau di ketiak itu biasanya biang keringat ya Kak, bukan ruam. Biasanya biang keringat karena biang keringat itu timbul di lipatan-lipatan kulit ya. Itu karena memang kalau bayi kan dia ada gesekan sama kulit ya, terutama di leher, di punggung ya, di badan ya. Nah, kalau misalkan ruam bisa pakai Kaladin Baby Rush Cream ya, seperti ini. Nah, ini maaf, Kaladin Baby Liquid Powder. Nah, liquid powder. Jadi kalau di baby liquid powder ini ya dia bedak tapi bentuknya liquid ya. Nah, ini fungsinya untuk mencegah atau mengatasi biang keringat karena tadi yang disebutkan Kakak Ain itu ya ada kemerahan di area ketiak ya. Itu adalah biang keringat ya, Kak. Biang keringat. Jadi pakai Kaladin Baby Liquid Powder ya. Nah, kalau Rush Cream, Kaladin Baby Rush Cream ini untuk ruam popok ya. Jadi ini untuk ruam popok. Kalau misalkan bayi atau anak yang masih pakai diapers ya, supaya tidak terjadi ruam, pakaikan Kaladin Baby Rush Cream ya. Nah, kita akan kembali ke Kaladin Mosquito Repellent. Tadi Kakak harganya berapa? 25.500 untuk di toko kami, Bu. Oh, oke, 25.500. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Anak saya 6 bulan biasanya nggak sengaja suka menghisap-hisap jari ya. Nah, kalau misalkan anaknya memang suka menghisap jari ya, sebaiknya untuk penggunaan Kaladin Mosquito Repellent ini ya di bagian misalkan di bagian jempol suka menghisap jarinya ya. Nah, untuk bagian jempolnya sebaiknya dihindari penggunaannya. Jadi penggunaannya cukup di daerah area sini ya, area jari lainnya ya, punggung tangan sampai ke pangkal tangan ya gitu. Jadi area jempolnya jangan, kalau misalkan suka masukin mulut jarinya semua ke mulutnya ya, area ininya dihindari sebaiknya pemakaiannya, tapi makanya daerah sini saja ya, jadi punggungnya saja sampai ke pangkal tangan ya. Oke, kemudian terima kasih Bun. Nanti sore meluncur ke dunia bayi. Deket banget. Oke, silakan borong ya. Karena Kaladin Mosquito Repellent ini bisa digunakan untuk bayi dan juga dewasa. Jadi seluruh anggota keluarga bisa menggunakan Kaladin Mosquito Repellent ya. Karena kita juga kalau malam nih suka terganggu dengan bunyi nyamuk ya. Nah, itu juga bisa pakai pada pagi hari ya. Jadi pagi hari selama 10 jam kita bebas dari gigitan nyamuk ya. Sore hari setelah beraktivitas kemudian menjelang tidur kita pakai lagi ya. Oke, kemudian kita sapa lagi nih, ada siapa? RZR. Untuk area wajah bayi apakah aman Bun? Karena biasanya nyamuk kan nggak pilih-pilih dalam menggigit. Oke, terima kasih. Nah, kalau untuk area muka sebaiknya dihindari, cukup area tangan dan kaki saja. Kenapa? Karena dari area tangan dan kaki saja kan aroma dari si picaridin ini nyamuk udah radius berapa meter aja udah nggak suka gitu ya. Jadi kalau untuk muka sih nggak perlu ya. Jadi cukup dari bekas ini aja bau nyamuknya aja udah nggak suka. Jadi tidak perlu ya Bu ya. Kemudian berlaku, ini ada LZR Rumaisa. Berlaku buat yang dewasa juga ya Bun? Iya, ini berlaku. Jadi ini untuk bayi dan juga untuk dewasa berlaku ya. Bisa digunakan ya. Nah, ini tahan selama 10 jam setelah diaplikasi ke kulit ya, ke tangan dan ke kaki.
Jadi tidak perlu berulang kali oles ya. Jadi lebih efektif ya, lebih ekonomis. Jadi tidak perlu tuang lagi ya, semprot lagi, nggak perlu, cukup sekali saja gitu. Oke, saya sapa lagi ya. Ada Rabiatul. Ada produk khusus bayi, khusus kulit bayi sensitif nggak Bun? Nah, sebetulnya dari Kaladin Baby juga memang ada rangkaian produk khusus ya. Kenapa? Karena memang kan kulit bayi juga sensitif. Jadi di sini untuk Kaladin Baby ada mulai dari sabun mandinya ya. Di sini ada berbentuknya cair ya, ada botol seperti ini, ada isi ulang juga bentuknya pouch. Kemudian ada berbentuk bar soap juga ya. Kemudian ada liquid powdernya nih, bedaknya ya, jadi aman ya, praktis dan simple ya. Tuh bentuknya seperti ini ya, dalamnya pun dia bentuknya liquid. Ini rangkaian untuk kulit bayi tadi ya Bun ya. Jadi silahkan nanti langsung datang ke toko Dunia Bayi untuk melihat-lihat ya, membeli rangkaian Kaladin Baby. Oke, kemudian wah, bisa dipakai untuk dewasa juga praktis banget, tinggal disemprot, praktis. Iya, betul sekali ya Kakak Ain. Tapi ingat ya Kakak Ain, kalau untuk anak-anak di bawah 5 tahun penggunaannya dituang dulu ke telapak tangan ya, ke tangan kita ya. Jadi jangan langsung disemprot ya, jangan langsung disemprot karena khawatir kena mata atau mulutnya ya. Jadi lebih aman tuang dulu ke telapak tangan kita, baru kita pakai ke tangan dan kaki si anak atau si baby ya. Jadi jangan dikasih begitu aja. Oke, selanjutnya saya juga akan sapa Mbak Radiatul juga ya. Untuk mencegah DBD pada bayi, sebaiknya pakai lotion anti nyamuk atau pakai minyak telon. Oke, nah untuk mencegah DBD tentunya pakai yang memang betul-betul lotion anti nyamuk, bukan minyak telon. Karena kalau minyak telon itu fungsinya untuk menghangatkan tubuh, menghangatkan perut ya terutama. Jadi fungsinya bukan untuk mencegah gigitan nyamuk, tapi menghangatkan perut kalau minyak telon ya. Nah, jadi buruan beli Kaladin Mosquito Repellent-nya ya. Oke, Kakak Rabiatul. Oke ya. Nah, kita ngobrol lagi nih dengan mana kakak dari Dunia Bayi ya. Nah, kalau saat ini, halo. Iya Bu. Nah, nah saya mau tanya nih Kak, untuk di Dunia Bayi sendiri nih ya, untuk pengguna Kaladin Mosquito juga tentunya lebih banyak ya Kak ya? Lumayan, apalagi baru pertama kemarin kan, kalau nggak salah produk ini kan baru Bu, produknya kan Betul. baru, habis itu baru masuk di sini tuh kira-kira ya nggak lama. Alhamdulillah udah langsung lumayan. Iya, iya. Lanjut, maaf, maaf Kak. Kalau untuk Kaladin Mosquito, untuk di Dunia Bayi sendiri kan karena produknya baru, jadi kan kemarin waktu pertama baru masuk di toko, alhamdulillah udah lumayan sering repeat, banyak orderannya untuk Kaladin. Alhamdulillah ya. Nah, berarti kakak juga nanti bisa menjelaskan secara fungsinya nih ya, buat apa gitu. Karena memang kadang-kadang kan orang juga belum tahu gitu ya Kak ya. Jadi kalau kita sudah live seperti ini juga enak ya Kak ya. Kita juga bisa ngobrol nih ya kan. Jadi yang biasanya mungkin via telepon aja atau mungkin Iya betul. ketemu sama Pak Supian aja, tapi kita kan akhirnya bisa tetap muka ya walaupun Iya. virtual nih. Jadi nanti kalau saya ke Banjarmasin nanti kita ketemu ya Kak ya.
Insya Allah, amin. Oke Kak, ini ada yang gabung lagi nih, RZR ya. Iya, baru banget 2 minggu yang lalu habis dari Dubai, tapi belum ada lihat. Ya Nah, pas berarti memang, kehabisan tuh, berarti belum masuk barangnya. oh, Soalnya wow. biasanya sebelum di order udah habis, udah order lagi Oh, gitu. berarti Biasanya ini order. ordernya harus 3 kali lipat nih Kak. Iya, setelah live mungkin harus dilipat gandakan nih orderannya nih. Betul, betul, betul. Oke, jadi nanti saya juga akan menghadirkan dokter ya. Nanti kita jadwalkan kembali supaya nanti semua apa namanya yang ada di Instagram kakak nih untuk dunia bayi nanti bisa konsultasi nih dengan dokter ya apa saja boleh ditanyakan ya Betul. terutama untuk kesehatan si bayi ya kemudian juga apa namanya untuk medisnya lah ya bisa bisa tanya kalau bisa Soalnya konsul. kan sementara ini kan kita nggak banyak yang bahannya semprot, yang spray, biasa kan lotion, yang anti nyamuk itu dari branding-branding yang lain. Cuma kan kalau Kaladin kan dia semprot jadi lebih apa? Lebih praktis gitu. Betul, betul. Lebih praktis dan memang kalau sudah dipakai juga ini dingin, Kak. Jadi kalau merek lain itu kan kalau dipakai itu dia agak sedikit panas ya gitu di Ah, kulit. Itu bisa mengiritasi kulit. Kalau ini karena memang cukup aman di kulit ya. Jadi memang dingin kalau dipakai nggak panas iya ya. betul. Oke. Pengen Saya juga banget harus nyimpen nih. konsultasi. Sebenarnya saya juga harus nyimpen nih setelah ini nih. Iya, harus dong. Nanti Oh kakak iya, juga belum pakai. Kakak udah pakai. belum, Ah, belum. Jadi Oke saya sih. juga harusnya, saya sudah dapat ilmunya kan, sudah sharing kita. Saya harus punya nih. Oke, oke, sip lah kalau begitu. Oh ya Kak, tadi ada yang nanya untuk biang keringat pakai apa? Untuk anak umur 1 tahun. Jadi kalau biang keringat ya untuk anak umur 1 tahun bisa pakai ini, Caladin gel. Nah, jadi Caladin gel ini juga fungsinya selain untuk biar keringat, ya kalau misalkan bayi habis dijemur, ya. Nah, kalau bayi habis dijemur juga itu kan memicu terjadinya gatal-gatal kemerahan. Dia suka kemerahan. Nah, itu kan timbulnya gatal-gatal. Bisa pakai Caladin gel. Nah, seperti ini. Ya, gitu ya. Nih. Ini aman buat bayi ya. Jadi kalau buat bayi kalau misalkan ada biang keringat, gatal-gatal kemerahan, terus habis berjemur ya, pakainya ya Caladin gel. Nah, ini isinya semuanya ekstrak tanaman. Jadi ada kandungan lidah buaya ya. Lidah buaya itu kan manfaatnya banyak sekali. Jadi ada vitamin E-nya, ada antiinflamasinya juga ya. Kemudian ada pantenol juga, jadi sudah ada vitamin B5 juga ya di dalam Caladin gel ini. Ini bagus kok, ya. Oke. Ada Kakak Kofifah nih, semoga nanti ada untuk online-nya ya Kak. Oh, ada untuk online-nya ya. Sementara sementara kita nggak bisa online dulu, Bu. Tapi mungkin ke depan Oh, kita adain. Soalnya lumayan kalau oh, soalnya di offline pun lumayan yang dateng gitu. oh, Alhamdulillah. oke, Nanti ke depan insya Allah kita adain online lah. Biar yang oke. di luar-luar Banjarmasin enak kalau cari produknya kan. Betul, 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 betul. Nah, itu masukan tuh. Mm-mm. Oke, Kak Kofifa, terima kasih ya. Nah, itu tadi di atas sih ada pertanyaan tapi agak ke skip ya. Harus beli. Oke, ya memang harus beli sih buat buat keluarga, buat anak-anak ya, buat bayi sampai dewasa nih semuanya bisa pakai. Bedak taburnya bisa dipakai setiap hari. Nah, bedak tabur untuk bayi ya. Nah, ini bisa dipakai setiap hari ya, fungsinya untuk mencegah terjadinya biang keringat. Tetapi pada saat mengaplikasikan harus apa namanya harus hati-hati ya. Jadi hindarkan dari mulut dan mata si bayi ya. Tuangkan secukupnya ke tangan kita, baru dioles ke badan dan ke punggung ya. Nah, balik lagi kita ke Caladin Mosquito Repellent ya.
Nah, saat ini kan memang kasus DBD ini cukup harus diwaspadai ya. Nah, kalau misalkan ada anggota keluarga yang sudah terkena atau pernah terkena DBD, tentunya tidak mau itu terulang kembali ya. Harus selalu melakukan pencegahan ya dengan menggunakan Caladin Mosquito Repellent setiap hari ya. Jadi praktis, hanya tinggal disemprot kemudian dioles di tangan dan di kaki ya. Oke, Kak, itu ada katalognya nggak? Oh, katalognya, brosurnya ada. Kalau nanti misalkan kakak ke toko, ada ya kak ya? Siap, nah disediakan nanti untuk Caladin. Oke. Baiklah, oke. Yang warna orange wadahnya itu sama aja ya, Bun? Eh, nanti keskip sih pertanyaannya. Oke, saya di sini saya akan sapa dulu nih, ada Fenivi. Hai, Kakak Fenivi. Kemudian ada Isna Novianti. Halo, selamat bergabung ya. Ini kita hari ini membahas mengenai waspada demam berdarah ya. Nah, kemudian masih belum gabung lagi ya. Nah, kakak dari dunia bayi. Nah, nah kalau boleh saya tahu nih, itu di daerah Banjarmasin, apakah deket rawa-rawa nggak sih? Maksudnya kan di sana itu kan terkenal kan banyak hutan ya, banyak hutan. Kebetulan memang saya belum pernah ke Kalimantan ya, jadi saya cukup nonton dari TV aja di Kalimantan. Harus jalan-jalan nanti, Bu. Iya betul, apalagi nanti jadi ibu kota ya. Iya. Nanti di Jakarta jadi daerah ya. Tetanggaan nanti sama Iya, nanti kalau sudah jadi ibu kota nanti jalan-jalan ke ibu kota ya. Nah, itu kan pasti banyak hutan ya di sana ya, dan itu memang pasti banyak sekali nyamuknya di sana ya. Salah satunya pasti nyamuk Anopheles dan juga nyamuk Culex ya. Nah, nyamuk Anopheles ini memang bisa menyebabkan penyakit malaria nih ya. Kemudian kalau nyamuk Culex ya, kalau Culex itu dia bisa menyebabkan penyakit kaki gajah. Nah, kalau kaki gajah itu dia kakinya itu memang besar sekali ya, sebelah biasanya gitu kan. Misalkan kalau orang yang sudah terkena penyakit ini memang akan sulit ya kembali normal gitu. Nah, makanya nggak mau kan terjadi penyakit-penyakit di atas akibat gigitan nyamuk yang sangat berbahaya dan mematikan tadi. Jadi pastikan pakai Caladin Mosquito Repellent ya. Nah, oh ya Bu, saya mau nanya nih. boleh. Kalau misalnya nih orang atau anak-anak kena demam berdarah, habis itu udah yang kesekian kali itu bahaya banget nggak Bu? Kalau misalnya yang pertama kan kena sembuh, habis itu beberapa kemudian kena lagi itu bahaya nggak sama imunnya, mungkin tubuhnya untuk si anak atau orang dewasa gitu? Ya, kalau demam berdarah itu kan sifatnya menular. Berarti kalau misalkan dia sudah sembuh, kemudian terjangkit lagi, sembuh, terjangkit lagi, berarti di dalam lingkungannya itu berarti banyak sekali yang bisa menyebabkan si nyamuk-nyamuk Aedes aegypti ini banyak gitu loh. Sehingga dia pun orang yang terkenanya pun tidak memperhatikan itu gitu ya. Mungkin dia tidak memperhatikan lingkungan, kemudian di area rumahnya, karena kan Aedes aegypti ini sebetulnya dia sangat suka sekali dengan air bersih. Jadi berkembang biaknya justru di tempat-tempat yang bersih gitu ya. Walaupun kita rumahnya udah beberes gitu apa, tapi kalau genangan air kita biarkan ya tidak ditutup, itu juga bisa berpotensi terjadinya perkembangbiakan si nyamuk Aedes aegypti ini gitu. Jadi kalau dibilang bahaya, ya bahaya karena itu mengancam kematian, karena kan demam berdarah itu dia terjadinya pecahnya pembuluh darah gitu.
ya. Nah itu makanya kenapa sangat mematikan. Jadi memang untuk pencegahan ini yang harus diperhatikan adalah satu, tadi 4M plus tadi ya. Jadi memang seminggu sekali harus menguras bak mani, kemudian menutup tampungan-tampungan atau genangan air ya. Kemudian mengubur semua sampah-sampah ya, misalkan ada kaleng bekas, ada botol apapun yang bisa menimbulkan genangan air yang bisa terjadinya perkembangbiakan nyamuk ya, itu harus dikubur. Kemudian memantau nih, kita memantau apakah di dalam air itu ada jentik ya. Contohnya nih dispenser itu kan, dispenser itu ada genangan air nih kalau habis kita kucurin ya. Nah itu juga bisa jadi perkembangbiakan nyamuk, itu juga harus dibersihkan gitu sih. Dan plusnya pastinya menggunakan Cladin mosquito repellent untuk pencegahan supaya tidak digigit nyamuk tadi ya gitu. Terima Itu Kak, kasih. sama-sama Kak, semoga bermanfaat ya. Nah Amin, pasti pasti. iya, Kakak ada lagi yang mau ditanyakan Kak? Cukup sangat sudah apa? Informasinya sudah sangat lengkap. Oke Kak, jadi nanti kita buatkan jadwal ya untuk kita bisa live dengan dokter ya, jadi semuanya Boleh. bisa konsultasi dengan dokter dengan tema yang lain ya, dengan tema mengenai dunia perbayian. Iya, betul. Ya. Nah mungkin sebentar kita sapa dulu nih satu aja. Boleh. Ada Rabiatul ya. Kalau pakai gel yang biang keringat, nah apa tuh? Keskip tuh. Oh, kalau pakai gel yang biang keringat tadi, terus ditimpa bedak Cladin, boleh nggak katanya? Oh, nah kalau yang penggunaan gel ini, kalau ditimpa ke bedak Cladin boleh nggak? Nah sebaiknya sih kalau pakai ini dulu aja gitu. Nanti kalau memang mau pakai biang keringatnya sudah hilang, baru pakai bedak lagi. Gitu sih. Jadi satu aja, nggak usah double-double. Tapi kalau mau double juga sebetulnya sih nggak apa-apa, karena ini juga kategorinya juga bisa untuk digunakan sehari-hari juga sih. Aman ya, Bu? Aman, gitu. Oke, Kakak Ain Aila, terima kasih sharingnya Bun, sama-sama. Terima kasih juga ya sudah live buat semua dari Instagramnya Dunia Bayi ya. Terima kasih, tetap jaga protokol kesehatan ya. Kemudian buat Dunia Bayi juga semakin sukses, buat kakak juga sukses terus dan selalu sehat dulu ya. Amin, makasih Ibu juga. Sama-sama ya, kita tim juga sama-sama mendoakan semoga semuanya sehat dan corona segera berlalu lah ya. Amin, amin. Ya. Nanti kita ketemu lagi dengan dokter ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya ya. Terima kasih. Sama-sama. Dadah semuanya.